membuat kita ngerasa seolah waktu itu tuh berputar untuk diri kita sendiri. Ini yang akan kita rasakan kalau kita putus dengan sosial media, yaitu kita bisa menjalani hidup sebagai pemeran utama. Biasanya kalau ada momen yang bagus di hidup kita, kita pasti teringat untuk ngambil foto atau video dan berniat untuk ngepost. Dan kalau kita post, kita itu ngasih ruang di pikiran kita untuk orang lain. Kita tahu ada orang yang melihat story kita, tapi tidak berinteraksi langsung. Alam bawah sadar kita menangkap sinyal bahwa kita itu sedang sendiri di tengah keramaian. Dan perasaan ini menjadikan bibit di dalam hati sebagai rasa kesepian. Dan ini nggak akan kita ngerti, nggak akan kita rasakan, dan nggak akan relate kalau kita nggak buktikan sendiri dengan cara puasa sosial media. Sedangkan kalau kita nyimpan momen itu untuk diri kita sendiri karena kita puasa sosial media, perasaannya itu tuh ibarat kayak selebriti yang lagi liburan diam-diam. Yaitu kita tuh kayak ngerasa berharga gitu. Kayak aku di sini dan nggak ada yang tahu. Kita tuh jadi kayak ngerasa lebih berharga. Nggak ada manusia lain dalam pikiran kita, otak dan pikir dan hati kita jadi seirama, dan kayak otak itu bilang, wah aku di sini untuk membahagiakan diri aku sendiri. Dan hati kita tuh kayak ngerasa aku ngalamin ini karena aku sayang sama diri aku. Terus perasaan itu, sinergi itu yang membuat kita ngerasa seolah waktu itu tuh berputar untuk diri kita sendiri. Karena yang terjadi itu hanyalah kita dan momen yang sedang kita alami. Dan di situ tuh kita kayak ngerasa, aku ngerasa sebagai diri aku sendiri di sini. Aku menjalani hidup ini dengan sadar gitu. Terus tujuan kita mengabadikan momen itu untuk menyimpan perasaan yang sedang kita alami sekarang, bukan untuk membagikannya atau menunjukkannya kepada orang lain. Lama-lama melakukan hal seperti ini berulang-ulang kali, kita akan jadi punya mentalitas kayak aku ngelakuin ini untuk diri aku sendiri. Dan perumpamaan kita melakukan hal ini terus-terusan itu sama kayak kita sedang membangun tembok antara kita dengan orang yang ada di luar diri kita. Kita terus dalam kondisi di mana pikiran kita terbebas dari orang lain, itu membuat kita sadar, ternyata pendapat orang lain itu tuh nggak penting. Dan ini yang membuat kita menjadi lebih bebas. Aku melakukan ini karena kemauan aku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan gimana hasilnya nanti akan aku tanggung jawabkan sendiri. Pemikiran seperti ini yang mempersempit munculnya pikiran seperti apa ya pendapat orang tentang keputusan aku, apa ya efeknya untuk orang lain, gimana ya orang menilai aku, dan banyak hal overthinking lainnya membayangkan gimana reaksi orang. Dan efeknya kita bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita pilih, dan pikiran kita terpusat dengan apa yang kita kendalikan, yaitu tindakan kita. Dan kita bisa terbebas dari hal di luar kendali kita seperti reaksi orang lain. Hal ini tuh harus terus dilatih, makanya cara ngelatihnya itu ayo puasa sosmed. Dan kita belajar untuk nggak menunjukkan kehidupan kita, tidak membicarakan diri kita maupun di sosial media ataupun di dunia nyata. Hidup dengan frekuensi seperti ini yang diistilahkan dengan quiet life, yaitu hidup yang tenang. Kita hidup sebagai pemeran utama dan menjalaninya dengan tenang, santuy, tanpa perlu memikirkan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Kita tuh nggak menganggap hidup kita sebagai perlombaan, nggak ada yang harus dibuktikan, menjalani hidup dengan irama sendiri, dan berpetualang menyusuri hidup yang kita pilih. Keistimewaan yang kita rasakan kalau kita menjalani quiet life ini,